Usulan Erwin Aksa terhadap pemerintahan Prabowo. Saya memiliki sejumlah usulan penting untuk pemerintahan Prabowo Subianto dalam menghadapi berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Usulannya bertujuan untuk memperkuat sektor ekonomi tentunya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif serta adil bagi semua lapisan masyarakat. Pertama, tentunya saya mengusulkan mengenai kebijakan pajak yang lebih pro rakyat dengan memberikan keringanan pajak bagi kelas menengah dan usaha kecil, dan juga menekankan pentingnya dan memperluas kredit untuk bisa menumbuhkan anak-anak kecil kita dan memberikan gizi kepada anak kecil kita, tentunya dengan program makan siang gratis ya, dan memberikan insentif pajak yang lebih besar bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Saya berharap agar pemerintahan Prabowo nantinya tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan. Pengurangan beban pajak ini menurut saya dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat global. Saya memiliki visi kuat untuk menciptakan kebijakan pajak yang adil dan mendorong pertumbuhan ekonomi terutama bagi kelas menengah dan usaha kecil dan menengah ya. Salah satu rencana adalah mengurangi beban pajak lagi lebih dari 100 juta kelas menengah kita, terutama mereka yang berada pada usia produktif. Anggaran kerja Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 140 juta orang berdasarkan data statistik 2023, dengan mayoritas berada di sektor informal dan UMKM. Mari kita berkomitmen untuk memperluas kredit pajak kita dan tentunya juga kredit pajak bagi yang berpenghasilan, sehingga keluarga dengan pendapatan rendah tidak mendapatkan manfaat yang lebih besar. Selain itu, saya berencana untuk memperlakukan kembali potongan pajak. Saya berharap nanti pemerintahan yang akan datang memperlakukan kembali pemotongan pajak penghasilan bagi orang-orang yang kaya di Indonesia, orang kaya di Indonesia. Jadi kita harus menaikkan pajak ya, potongan bagi orang kaya Indonesia, termasuk juga perusahaannya. Dan ini saya kira kita perlu sekali untuk menciptakan keseimbangan sehingga orang kaya bisa memberikan kepada yang di bawah. Berdasarkan data Oxfam dan INPID 2017, 4 orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih besar dari 100 juta orang miskin di Indonesia. Untuk mengatasi ketimpangan ini, ya saya tentunya mengusulkan penerapan pajak minimum bagi miliarder ini, triliuner ini, dan meningkatkan pajak atas transaksi saham mereka dan investasi besar mereka. Dan dari kegiatan ini tentunya akan dialokasikan untuk mendukung kelas menengah dan mengurangi defisit anggaran negara. 2022 ya, kita mencatat defisit anggaran sekitar 2,64 kali PDB, dan kebijakan pajak progresif ini diharapkan mampu menekan defisit secara signifikan. Saya juga berharap perlunya perlindungan jaminan sosial dan BPJS Kesehatan, memastikan bahwa kawan-kawan kita yang memiliki penghasilan miliar dan triliunan ini membayar pajak yang adil untuk mendukung program perlindungan sosial ini dengan menciptakan sistem pajak yang lebih berkeadilan. Dalam hal perumahan, ya tentunya kita sudah tahu bahwa Pak Prabowo akan membangun 3 juta rumah, dan kita mendukung program itu. Saya kira program ini harus mendapatkan perhatian khusus
penting dalam mempercepat pembangunan unit-unit rumah yang layak huni ini diperluas. Kemudian terutama juga pembiayaan untuk yang akan membeli perumahan tersebut. Saya juga menyarankan penyederhanaan birokrasi dalam pembangunan perumahan agar proyek tersebut dapat realisasi lebih cepat dengan biaya yang lebih efisien.